Ya, sekarang kita lanjut pembelajarannya ke pertidaksamaan eksponen ya. Nah, kemarin kan beberapa pertemuan lalu kita udah sampai di persamaan eksponen, udah ada 5 bentuk nih. Bisa recall dulu ya. Ada bentuk yang biasa, kayak gini. Yang biasa ada yang ya ada bentuk 2 ya. Bawahnya sama atasnya fungsi itu sama aja sebenarnya kayak bentuk 1. Lalu ada juga bentuk 3. Mana bentuk 3-nya? Ini ya. Bentuk 3 bawahnya fungsi, bawahnya sama, atasnya beda. Bentuk 4-nya kayak gini. Yang paling susah sebenarnya memang bentuk 3 sih. Karena ini banyak ya. Terus bentuk 5 yang pemisalan. Nah, sekarang pertidaksamaan karena persamaannya udah beres. Ya, bentar. Pertidaksamaan eksponen. Nah, di pertidaksamaan eksponen ini ada berapa bentuk sih? Nah, kan kalau sebelumnya tuh pas mutlak ya. Pas mutlak di persamaannya ada beberapa bentuk. Pertidaksamaannya juga ada beberapa bentuk yang mirip dengan persamaan mutlak gitu ya. Nah, kalau di eksponen ini pertidaksamaan itu sebenarnya hanya punya satu bentuk. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak ya. Di sini sih tulisnya ada 2 bentuk, tapi saya lebih prefer untuk ngajarin satu aja karena satu juga bisa merangkum semuanya. Jadi kita nggak perlu lagi kalau gini pakai gini, kalau gini pakai gini, enggak ya. Karena lebih sedikit aturan atau materi yang harus kalian pahami itu lebih better dibanding saya kasih syarat kalau ini harus gini, kalau ini harus gini gitu ya. Jadi satu bentuk aja. Jadi gini, kalau misalkan kalian punya A pangkat fx lebih dari atau kurang dari ya, lebih dari atau kurang dari atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan A pangkat gx. Nah, ini otomatis artinya akan terpenuhi ketika fx-nya sesuai ya. Kalau misalkan lebih dari ya harus lebih dari gitu ya. Kalau misalkan kurang dari ya harus kurang dari. Kalau lebih dari sama dengan juga harus sesuai, yang juga harus sesuai. Gx. Nah, gitu. Oke. Tapi ada syarat. Syaratnya apa? Di sini nilai A syarat yang harus terpenuhinya supaya kita nggak ngafalin banyak sifat ya. Syarat yang harus terpenuhinya di sini nilai A itu harus lebih dari 1. Jadi A-nya nggak boleh kurang dari 1 ya. Gitu. Jadi ntar kalau misalkan A-nya adalah 1/2, ya berarti kamu harus jadiin dia 2 pangkat min 1. Contoh gini, nge-convertnya gini. Misalkan nanti kamu dapat A-nya itu 1/2 ya. Ini kan sebenarnya nggak masuk ya, nggak masuk ke daerah yang ini kan, nggak masuk ke syarat yang ini. Nah, terus gimana kalau misalkan nanti ketemunya 1/2 pangkat bla bla bla, padahal dia nggak masuk, padahal mintanya lebih dari 1. Kan kalian udah bisa untuk merubah atau menyederhanakan bentuk eksponen kan. Ini sebenarnya bisa jadi 2 pangkat min 1 dong. Ya, ini udah jadi 2 itu udah lebih dari 1 gitu. Jadi nanti bentuk-bentuk yang seperti ini bisa kalian ubah ke dalam bentuk yang lebih dari 1 gitu. Nah, kalau misalkan nggak diginiin, nanti kalian harus belajar lagi satu sifat lagi dan itu kebalik. Ya ntar intinya akan lebih ribet, bukan lebih ribet sih, lebih banyak yang harus kalian pikirkan gitu. Jadi saya ngasihnya ini aja. Kalau misalkan ada di rumah, misal aku belajar di tempat lain atau misalkan di buku lain atau misalkan dari video lain, ada di satu lagi nih, tapi untuk A-nya yang seperti ini, silahkan, gak masalah, bebas. Belajar boleh dari mana aja, silahkan ambil. Yang jelas saya menjelaskan ini kalian bisa cuma satu ini aja, asalkan nanti ini kita ubah-ubah. Ntar langsung ke soal, akan lebih gampang ya. Oke, cuma ini aja ya. Materi hari ini cuma ini aja. Nih, ini. Kalau misalkan ada bentuk seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, kita langsung ke soal aja ya. Soal. Contoh soal.
nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut adalah, oke ini supaya bisa buat semua soal, jadi nomor satunya di bawah. Nomor 1, kalau pertidaksamaannya 3 pangkat X kuadrat min 2X min 5 kurang dari 1/9. Oke, sekarang dilihat. Soalnya kan gini nih, ya kan? Nah, ini kan kanan dan kirinya angka pokoknya tuh belum sama. Sedangkan di sini harus sama-sama A kan? Sama kayak di persamaan juga, bawahnya harus sama dulu, gitu ya. Nah, ini cuma ada satu tipe ya kalau persamaan ya. Nggak ada yang bawahnya beda. Kalau misalkan yang di persamaan kan ada tipe lain tuh. Kalau ini cuma satu tipe aja. Oke, tapi kita bisa nyamain si 1/9 ini menjadi 3 kan basisnya. Oke, berarti yang kiri kita tetap aja ya. Yang kiri di kopes aja. Yang kanan ini akan menjadi 3 pangkat negatif 2. Ya kan? Ini udah bisa nih. Dari sini ke sini tuh, ini pelajaran SMP ya. Harus dari sini ke sini tuh harus udah lancar. Jadi saya nggak perlu lagi nge-breakdown ini gimana sampai jadi kayak gini. Di atas juga kan saya udah tulis ya. Nah. Ini udah saya tulis. Ini udah saya tulis untuk persepsinya, untuk materi awalnya. Jadi saya bisa langsung ngejelasin ke sini ya. Oke, 1/9 jadi 3 pangkat negatif 2. Kalau udah gini, kalian perhatikan. Di sini A-nya udah lebih dari 1 kan? Udah 3, jadi udah lebih dari 1. Berarti artinya kita langsung main ke sini aja. Berarti ini artinya karena bawahnya sudah sama ya. Kalau bawahnya nggak sama nggak boleh. Bawahnya udah sama berarti artinya disimpulkan bahwa atasnya juga harus seperti itu. Lihat, tandanya menyesuaikan. Sama kayak sama dengan gitu ya. Terus ini tinggal pindah-pindah ruas saja. Jadi X kuadrat min 2X min 5 tambah 2 berapa ya? Plus min 3 ya. Min 3 kurang dari 0. Kalau udah gini, faktorkan. Nah ini nih, faktorkan kan. Jadi makanya kalau kalian gak bisa ngefaktorin udahlah. Pasrah aja udah. Jadi faktorisasinya harus dibenerin dulu ya. Videonya udah saya upload juga kemarin. Ini plus, ini min, ini plus. Jadi hasilnya di sini kalian akan dapatkan X min 3 dikali X plus 1 kurang dari 0. Sehingga X-nya ini atau X plus 1 sama dengan 0 gitu ya. Sehingga X-nya adalah 3 atau X-nya adalah negatif 1 gitu ya. Nah kalau udah gini diapain? Bikin garis bilangan. Nah kan saling nyambung ya. Antara mat minat, mat wajib semuanya itu nyambung. Pakai materi yang basicnya sama gitu. Kayak ini minus 1 karena dia nggak ada sama dengannya berarti bolong ya. Ini 3 nggak ada sama dengannya berarti bolong juga. Terus kita cek daerah. Kita cek daerah 0, saya ambil 0 di sini ya. Cek daerahnya kemana? Ke persamaan sebelum kalian mendapatkan X. Berarti ke sini nih. Nah ke sini. Oke. Atau mau ke sini juga boleh sebenarnya. Mau ke sini boleh, mau ke sini boleh. Asal jangan ke sini. Kenapa? Karena ini masih ada angka di sini, masih ada 2 ya. Jadi ke persamaan yang udah di sebelah kanannya 0. Jadi ke sini boleh, ke sini juga boleh. Oke, saya masukin ke sini ya. Kalau saya masukin ke sini 0 X-nya berarti negatif sama positif ya. Negatif sama positif karena ini jadi min 3, ini jadinya plus 1. Negatif sama positif hasilnya negatif kali positif itu negatif ya. Berarti daerah yang terwakili oleh 0 adalah daerah negatif. Dan sisanya akan menjadi positif gitu ya. Oke. Lalu karena dia mintanya adalah daerah negatif yang kurang dari 0, maka jawabannya ada di sini. Nah, berarti jawaban akhirnya atau himpunan selesaiannya adalah semua nilai-nilai di antara 1 nggak pakai sama dengan, sampai 3 gitu. Nah udah beres, selesai. Gampang ya. Pertidaksamaan eksponen itu jauh lebih gampang dibanding persamaannya. Karena kita cuma punya 1 sifat aja. Gitu.
Terus ada nggak sih bentuk yang aneh-aneh gitu ya? Ada sebenarnya. Bentuk yang aneh-aneh ada. Oke, sama kayak nomor 5 gini bentuknya ada nggak misal? Ada. Nih contoh gini. Oke. Kalau misalkan kamu diminta untuk contoh soal nomor 2 ya. 2 pangkat 2x dikurang 2 pangkat x plus 1 lebih dari 8. Nah kalau misalkan soal-soal kayak begini ini kan mirip banget sama yang ini ya. Sama bentuk kelima yang persamaan kan. Sama ini kan. Ya udah berarti kita pakai pemisalan aja. Oke berarti pemisalannya di sini 2 pangkat x kuadrat dikurangi, ini berarti 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat x dikurang 8 lebih dari 0 gitu ya. Ini hanya saya ubah dari bentuk begini menjadi begini. 2 pangkat 2x jadi 2 pangkat x kuadrat, 2 pangkat x plus 1 itu jadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat x min 8 lebih dari 0. Jadi mudah ya. Setelah itu saya akan misalkan 2 pangkat x misal 2 pangkat x sebagai P misalkan. Aku maunya A bebas. Nah misalin mah gimana kamu. Terus setelah dimisalin sehingga bentuknya akan berubah menjadi P kuadrat min 2P min 8 lebih dari 0. Setelah itu kita faktorkan. Ya ini misal langsung aja faktorinya ya. Ini jadinya berarti kalau 8 berapa tuh? 4 sama 2. Ini min, ini plus. Lebih dari 0 gitu ya. Berarti 4, P min 4 sama dengan 0. Atau P plus 2 sama dengan 0. Sehingga P-nya adalah 4. Atau P-nya adalah negatif 2. Kalau udah dapat gini, balikin lagi ke pemisah. Oh, belum ya. Karena ini pertidaksamaan ya. Karena ini pertidaksamaan. Jadi dibikin garis bilangan dulu. Kok nggak lurus? Dibikin dulu garis bilangan. Di sininya 2, di sini min 2, di sininya 4 ya. Nggak ada sama dengannya jadi nggak usah diisi. Terus dia mintanya lebih dari ya. Berarti kita cek angka 0 di sini deh. Cek angka. Kalau saya sih lebih prefer cek aja ya. Walaupun ada cara cepat kita cek aja lebih aman ya. Cek angka 0 di sini berarti masukin ke persamaan sebelum mendapatkan nilai X berarti ke sini atau boleh ke sini. Berarti kalau ke sini kita dapatkan hasilnya adalah negatif sama positif, berarti negatif ya. Min plus plus. Karena dia mintanya lebih dari 0, maka jawabannya ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke. Kalau udah gini, berarti kalian akan dapatkan bentuk P kurang dari negatif 2 atau P lebih dari 4. Lalu setelah itu ganti P-nya dengan 2 pangkat X gitu ya. Jadi 2 pangkat X kurang dari negatif 2 atau 2 pangkat X lebih dari 4. Nah sekarang lihat di sini. Ada nggak sih suatu bilangan dipangkatkan oleh apapun ya. Ini kan X-nya boleh positif atau negatif ya. Ada nggak sih suatu bilangan positif dipangkatkan apapun hasilnya adalah negatif. Itu nggak mungkin ya. Mau sampai nenek moyang dicari juga nggak mungkin ada nih ya. Jadi 2 pangkat positif akan jadi positif. 2 pangkat negatif juga akan jadi positif kan jadinya 1 per gitu ya. Berarti dia TM ya, tidak memenuhi. Berarti untuk part yang ini dia tidak memenuhi. Kita nggak perlu cari lebih lanjut. Nah, untuk part yang sebelahnya ini bisa kita cari. Ya udah tinggal disederhanakan aja gini ya. Disamain bawahnya sehingga ya udah kesimpulannya X lebih dari 2. Selesai. Ini adalah HP-nya. Gitu. Terus satu lagi. Bentar dicari dulu. Mana ya. Bentar ya saya cari dulu. Enggak. Wait. Oke, nih. Ini misal ribet banget nih misalnya. Bentar. Ini saya hapus aja deh. Supaya kita nggak ngabisin banyak
space ya. Saya hapus saja. Kurang gede. Oke. Terus kita lanjut ke sampingnya ya. Wait. Oke. Contoh nomor 3. Misalkan soalnya ribet banget. Soalnya ribet banget. Seribet. Apa tuh? Bentar. Nah, soalnya gini misalkan. Aduh. Kenapa gak nyala? 3 ya. Misalkan soalnya gini. Akar dari 1/8 pangkat 2x, ini akar pangkat 3 ya. Lebih dari 64 pangkat 3x per 2 pangkat 18x min 36. Ini jangan panik nih. Nemu soal begini jangan panik ya. Ini gampang sebenarnya. Kamu tinggal tentuin aja. Maksudnya kamu tinggal lihat di sini kiri sama kanan kira-kira bawahnya harus jadi berapa. Kan berarti kiri sama kanan bawahnya bisa jadi 2 nggak sih? Ya nggak sih? Ini 1/8 bisa jadi 2, 64 jadi 2, ini 2 juga udah jadi 2 gitu kan ya. Berarti basicnya 2. Jadi kamu langkah pertama itu kamu statement dulu nih mau bawahnya berapa. Dan bawahnya itu harus lebih dari 1 ya. Nggak boleh yang kurang dari 1 gitu ya. Jadi harus lebih dari 1. Gimana pun caranya pokoknya memakai sifat-sifat eksponen. Yang di atas sudah dijelasin dan juga yang SMP. Oke, sebelah kiri ini kita bisa bilang bahwa ini akan menjadi gini. Yang dalamnya dulu ya. Dalamnya berarti akan jadi 2 pangkat negatif 6x. Setuju ya? Karena 1/8 itu 2 pangkat min 3. Bingung gak sih kalian? Udah satu-satu aja deh ya. Bisa bingung. Nah ini berarti akan jadi 1 per 2 pangkat 3 pangkat 2x berarti pangkat 6x kan. Nah di sini masih ada akar nih. Gitu kan. Oke, saya pelan-pelan nih ya. Terus kalau udah gini berarti bisa jadi gini kan. Si 1/2 pangkat 6x-nya ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat min 6x gitu kan. Ya. Nah kalau udah gitu udah ditulis dulu aja gitu. Terus atasnya jadi 2 pangkat berapa tuh? 6 ya. 18 berarti ya. 18x per 2 pangkat 18x min 36. Oke. Nah yang sebelah kiri ini bisa jadi 2 pangkat. Ini kan sebenarnya dalam per luar ya kan. Sesuai dengan yang di atas. Pokoknya harus kuat aja itunya teh. Makanya kalau misalnya nggak kuat di manipulasinya ya bye-bye pokoknya. Nah ini berarti jadinya 18x min 36 gitu. Setelah itu kita akan dapatkan di sini minus 2x. Ini berarti ini kurang ini habis ya. Berarti 36. Itu gampang banget kan. Ini akan jadi negatif 2x lebih dari 36. X kurang dari, hati-hati karena ini pembaginya adalah negatif. Kurang dari berapa? Minus 18 gitu. Selesai. Jadi ini adalah jawabannya. Gitu. Ya, jadi ini cuma gini aja pertidasamaan eksponen tuh. Cuma ada satu bentuk ini, lalu nanti kamu tinggal kalau misalnya ada bentuk-bentuk kayak begini ya berarti tinggal sesuaikan aja sesuai dengan bentuk 5 kemarin. Ini gak ada yang ribet-ribet banget kok ya. Nah, jadi setelah ini mau gak mau kalian harus latihan soal. Silakan latihan soal ya. Oke lah. Latihan soal nomor 1. Sama nggak nih? Beda sih. Sama ketang. Ganti berarti. Wait. Nih. 3 pangkat 2x plus 2 lebih dari sama dengan 1/9 pangkat x plus 1.
Nomor 2. 4. Nggak mau yang ini aja deh. 1/3 pangkat 2. X plus 1 lebih dari akar 27/3 pangkat X min 1. Nomor 3. Ntar mikir dulu. Oke. Oke, ini deh. 9 pangkat X dikurang 3 pangkat X plus 1 lebih dari 54. Satu soal lagi ya, 4 soal aja ya. Ini bentar. 5 pangkat 2X min 6 dikali 5 pangkat X plus 1 terus tambah 125 lebih dari 0. Oke, 4 soal ini silakan dikerjakan. Nanti boleh dikumpulinya sore ini ya. Semangat. Semangat.